Halloween Ends. Kisah berawal dari malam Halloween pada tahun 2019. Di suatu kota kecil yang bernama Haddonfield, terlihat seorang pria bersepeda menuju tempat kediaman sebuah keluarga yang pada akhirnya kita tahu bahwa kedatangannya itu bertujuan untuk melakukan sebuah pekerjaan menjadi seorang pengasuh anak. Pria itu bernama Corey, yang nampaknya sudah dikenal oleh keluarga tersebut sebagai seorang penjaga kebun. Kedua suami istri di rumah itu akan pergi ke sebuah pesta perusahaan suaminya. Maka mereka menitipkan anak laki-laki mereka yang bernama Jeremy untuk dijaga selama beberapa jam saat mereka pergi. Sebelum pergi meninggalkan rumah, istri dari pemilik rumah berpesan kepada Corey bahwa semenjak Halloween kemarin yang menyebabkan begitu banyak berita tentang Michael Myers, yaitu seorang psikopat pembunuh, Jeremy menjadi takut akan kegelapan, sering mengompol di celana, dan susah tidur. Bahkan jika dia tertidur, dia akan mengigau mengenai ketakutannya. Setelah kedua orang tua Jeremy pergi dari rumah, yang Corey dan Jeremy lakukan adalah menonton TV dengan tayangan yang cukup sadis yang nampak kurang pantas ditonton anak-anak seusia Jeremy, sambil bercerita mengenai kekejaman Michael Myers. Karena hal itu, Corey mengambil inisiatif untuk menyuruh Jeremy berhenti menonton TV dan diajaknya untuk bermain petak umpet. Namun, Jeremy menolak bermain. Dia hanya ingin menonton TV dan berkata kepada Corey bahwa Corey adalah pengasuh yang buruk. Lalu Corey pergi ke dapur untuk mengambil makanan sambil berteriak kepada Jeremy untuk berhenti menonton. Namun, tidak ada tanggapan dari Jeremy, sehingga dia pergi lagi ke ruang TV, namun Jeremy menghilang. Pergilah Corey ke segala tempat yang mungkin menjadi tempat Jeremy bersembunyi, namun tetap tidak dia temui. Tiba-tiba Jeremy berteriak meminta pertolongan dari gudang lantai atas. Dengan sedikit rasa takut, Corey berjalan ke atas mencoba memeriksa Jeremy di dalam ruangan itu. Namun saat dia masuk malah Corey dikunci dari luar oleh Jeremy. Dan ini menjadi awal dari tragedi yang akan terjadi. Entah mengapa, tiba-tiba Corey menjadi begitu ketakutan dikunci di ruangan yang gelap, sehingga dia marah-marah sambil menendang-nendang pintu berulang kali agar pintu itu terbuka. Dan pada percobaan yang keenam, pintu pun berhasil terbuka. Namun naasnya, Jeremy yang ada di depan pintu menjadi terpental ke belakang hingga dia terjatuh ke lantai bawah. Hal tersebut bertepatan dengan kepulangan kedua orang tua Jeremy dari pesta, dan melihat secara langsung anak mereka jatuh dari lantai atas dan membuat sepasang suami istri tersebut berteriak histeris, dan film pun dimulai. Diceritakan bahwa Haddonfield adalah kota yang tenang, namun semenjak terjadi tragedi di malam Halloween yang menjadikan Michael Myers sebagai aktor utama dari peristiwa pembunuhan suatu keluarga secara brutal. Lalu dia ditahan di dalam penjara, namun 4 tahun kemudian dia menghilang. Dan hal itu akan menjadi awal malapetaka yang baru. Semua orang di kota Haddonfield dihantui dengan ketakutan yang berlebihan mengenai malam Halloween. Hal itu menjadi seperti wabah yang menyebar ke semua orang, bahkan terhadap orang yang belum pernah bertemu dengannya. Namun, tidak semua orang mengalami ketakutan yang berlebihan seperti itu, karena masih ada seorang polisi wanita yang sudah tua yang bertekad untuk mengakhiri wabah ini dengan caranya. Sudah 4 tahun sejak terakhir kali dia melihat Michael Myers, kini dia tinggal di rumah baru bersama cucu wanitanya yang ditinggal orang tuanya akibat dibunuh oleh psikopat Myers. Scene pun beralih kepada Corey yang sekarang bekerja di sebuah bengkel. Dia terlepas dari tuntutan hukum akibat perbuatannya membunuh Jeremy, si anak yang diasuh pada awal film tadi. Karena dianggap tidak bersalah, namun dengan kasus yang telah menyebar luas, maka semua orang banyak mengenalnya sebagai seorang pembunuh dan menjadi bahan gunjingan penduduk, termasuk dari gerombolan remaja yang dia temui di sebuah toko serbaguna. Yang pada awalnya para remaja itu menyuruh Corey untuk membelikan minuman alkohol, namun Corey menolak. Mendengar penolakan tersebut membuat para remaja kaya dan manja tersebut berbalik membulinya akibat kasusnya yang telah lalu. Mereka bukan hanya membuli dari perkataan saja, namun juga membuli secara fisik. Saat sedang asik-asiknya membuli, datang seorang wanita tua yang kita ketahui dia adalah seorang polisi wanita
yang berambisi untuk menangkap Michael Myers berteriak menyuruh para remaja itu untuk berhenti melakukan pembulian terhadap Curie. Tidak cukup menyuruh berhenti, si wanita tua itu juga memberikan saran untuk membalas dengan cara menusuk ban mobil para remaja tersebut dengan sebuah pisau. Wanita itu membuat Curie ke tempat cucunya bekerja untuk mengobati tangan Curie yang terluka akibat tertusuk pecahan botol karena dibully tadi. Nampaknya nenek itu ingin mencoba mendekatkan Curie dengan cucunya dan nampak rencana itu berjalan dengan lancar. Scene beralih ke pasar swalayan yang dimana di sana wanita tua itu sedang berbincang-bincang mengenai Curie dengan seorang pria yang merupakan polisi di kota tersebut. Nampak mereka memiliki hubungan yang cukup istimewa hingga wanita itu keluar dari pasar sambil tersenyum-senyum. Sampai ada yang memanggilnya yang nampak tidak senang melihat wanita itu bahagia dan mengungkit masa lalu mengenai tetangganya yang menjadi korban dari suatu kekerasan. Dan wanita itu hanya terdiam. Lalu pada saat itulah kita mengetahui bahwa nama wanita tua itu adalah Laurie. Scene pun beralih kepada Curie dan Allison yang sedang pergi bersama ke suatu bar di mana semua orang sedang menggunakan topeng karena sedang malam Halloween. Ada beberapa teman dari Allison yang tidak setuju dengan hubungan mereka berdua karena kasus Curie yang sudah tersebar luas. Namun Allison mengabaikan semua itu dan tetap ingin bersama dengan Curie karena di mata Allison, Curie adalah pria yang baik. Mereka melakukan kegiatan bersenang-senang di bar itu dengan menari, berfoto-foto, serta minum-minum. Dan terlihat Curie sangat terhibur dengan apa yang mereka lakukan itu. Di tengah kesenangannya, Curie bertemu dengan ibu Jeremy, yaitu anak yang telah dia bunuh sebelumnya. Dan ibu Jeremy mencaci maki Curie karena tidak terima dengan Curie bisa hidup bahagia, sedangkan anaknya telah tiada. Dengan cacian itu membuat mental Curie kembali terguncang hingga dia pergi keluar bar dan marah-marah kepada Allison yang telah mengajaknya untuk pergi ke bar tersebut. Karena pada dasarnya semenjak peristiwa naas tersebut, Curie mulai menjauhi pergaulan di luar karena di matanya semua orang membenci dirinya yang telah dicap sebagai pembunuh anak-anak. Di tengah jalan, Curie kembali bertemu dengan para remaja yang membulinya di depan toko serbaguna. Mereka kembali membuli Curie di atas jembatan di malam hari. Namun kali ini Curie mencoba untuk melawan dengan mengeluarkan pisau sebagai alat untuk mengancam. Namun pada akhirnya Curie terjatuh dari atas jembatan ke bawah. Ya iyalah, masa ke atas. Para remaja itu cukup panik dan pergi meninggalkan Curie. Saat Curie pingsan karena terjatuh dari atas jembatan, tiba-tiba ada sesosok tinggi besar yang menarik kakinya hingga masuk ke dalam sebuah lorong, dan ketika Curie tersadar, ternyata sosok tinggi besar tersebut adalah Michael Myers, yaitu psikopat sadis yang menjadi sumber ketakutan dari semua orang di kota tersebut. Curie dihajar oleh Michael Myers, dan saat Curie dicekik, lehernya tiba-tiba terlintas sebuah kenangan kejadian saat Jeremy meninggal. Seperti mengetahui apa yang ada di benak Curie, Michael Myers pun melepaskan Curie untuk pergi. Masih bingung dengan apa yang telah terjadi, muncullah seorang pria tua yang memaksa Curie untuk kembali masuk ke dalam terowongan tersebut. Karena Curie tidak mau, maka terjadilah perkelahian di antara mereka berdua, dan berakhir dengan tertusuknya pria tua itu oleh Curie. Beralih ke Allison yang sedang bekerja di rumah sakit, di mana hatinya sedang gundah akibat kemarahan Curie terhadap dirinya semalam. Sambil mengobrol dengan rekan kerjanya yang sedang mendapatkan promosi dari Dr. Mathis, yaitu dokter kepala di tempat mereka bekerja. Temannya berkomentar sambil menyindir Allison mengenai yang harusnya layak untuk dipromosikan itu adalah Allison karena kerja kerasnya selama ini. Scene beralih kepada Curie yang sedang mengendarai motornya menuju rumah Allison dengan tujuan ingin meminta maaf atas kejadian semalam dan meminta Allison untuk ikut dengannya. Laurie yang pada awalnya berusaha untuk menjodohkan Curie dengan cucunya tersebut dibuat heran dengan tingkah dan tatapan mata dari Curie yang agak berbeda dari biasanya. Namun Laurie membiarkan mereka berdua untuk pergi. Di tengah perjalanan, Curie mengaku pada Allison bahwa dia baru saja membunuh seseorang. Hal itu pun membuat Allison terkejut. Lalu mereka pergi ke tempat peristiwa kematian Jeremy bersama beberapa tahun yang lalu, yaitu rumah yang telah tidak dihuni lagi. Laurie pergi ke rumah Curie untuk menemui ibunya Curie, menjelaskan mengenai hubungan Curie dan cucunya, namun mendapatkan tanggapan yang negatif dari ibu Curie, yang mengatakan
bahwa penyebab Kuri dibenci semua orang di kota ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena Michael Myers yang menghilang dari genggaman Laurie. Sehingga orang-orang di kota itu membutuhkan seseorang yang baru untuk dijadikan pelampiasan rasa takut. Lalu, Laurie pergi sambil meminta maaf. Kuri dan Allison kini sedang berada di sebuah kafe untuk menenangkan diri. Namun Allison diganggu oleh seorang pria yang nampak menyukai Allison dan berkata bahwa Allison sekarang minta ditemani oleh seorang pembunuh lainnya saat sedang ketakutan akan kenangan masa lalu mengenai orang tuanya yang mati dibunuh oleh Michael Myers. Semua perkataan dari pria itu membuat Allison tidak nyaman, sehingga Kuri dan Allison yang memang pada dasarnya mental mereka sedang tidak baik-baik saja, membuat rencana untuk menghabisi pria tadi. Kuri memancing amarah dengan mengantar pulang Allison sampai rumah dan bertikah mesra. Lalu, setelah itu, Kuri pergi ke suatu tempat untuk memancing pria tadi untuk mengikutinya. Dan tempat yang mereka tuju adalah tempat persembunyian dari Michael Myers. Terjadilah baku hantam antara Kuri dan pria tersebut. Namun, apalah daya, karena kehadiran Michael Myers, pria itu pun tewas secara tragis dengan tusukan berkali-kali ke dadanya. Setelah membunuh pria itu, Kuri pun bergegas menemui Allison di rumahnya dengan jiwa yang nampak terguncang akibat perbuatannya barusan. Lalu, Kuri ditenangkan oleh Allison. Neneknya pun melihat bahwa di rumah, Kuri dan Allison sedang berduaan. Namun, yang mengejutkannya lagi, nenek yang sedang memantau mereka berdua juga sedang dipantau oleh Michael Myers dari balik pohon. Laurie lalu berbicara pada Lenky, teman dari cucunya, yang mengatakan bahwa dia melihat mata Michael Myers ada pada mata Kuri, yang menandakan bahwa Kuri sedang tidak baik-baik saja. Lalu di sana dia juga bertemu dengan ayah Jeremy yang juga bercerita mengenai Kuri. Dia yakin bahwa Kuri pria yang baik, namun ada suatu ketika setelah kejadian naas tersebut, dia bertemu dengan Kuri di pinggir jalan dan dia juga melihat tatapan Kuri yang sangat aneh, tidak seperti biasanya. Hal itu membuatnya merinding dan mengatakan tatapan pria yang ada di pinggir jalan itu berada pada jalan kegelapan. Percakapan mereka berdua pun membuat Laurie semakin yakin bahwa Kuri sedang tidak baik-baik saja. Scene pun beralih kepada Alexa, yaitu rekan kerja Allison yang baru saja mendapatkan promosi, sedang berada di rumah Dr. Mathis. Mereka sedang menyiapkan suatu pesta kecil di antara mereka berdua. Di saat Alexa ingin mandi, dia mendengar suara yang aneh, lalu dia memanggil Dr. Mathis. Namun tidak ada jawaban. Lalu Alexa keluar kamar mandi mencari Dr. Mathis, dan saat dia menyalakan lampu, alangkah terkejutnya dia melihat Dr. Mathis sedang ditusuk di bagian lehernya secara berulang-ulang oleh seorang pria. Melihat kejadian itu, Alexa pun berteriak histeris dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara mengunci pintu kaca. Saat Kuri mencoba mendobrak-dobrak pintu agar dapat masuk, ternyata di belakang Alexa sudah berdiri pria tinggi besar, yaitu Michael Myers, yang sudah siap untuk melakukan fatality, dan akhirnya Alexa pun tewas tertusuk senjata dan tubuhnya menancap di dinding. Agak luar nalar memang, namun seperti itulah yang terjadi. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Kuri dan Allison jalan-jalan dan berhenti di stasiun radio sambil bercanda-canda. Tiba-tiba muncullah pria yang menjadi pembawa acara di radio tersebut, mencoba untuk mengusir mereka sambil menghina atas kejadian yang telah mereka berdua alami di masa lalu. Saat Kuri ingin marah, Allison pun menenangkan Kuri lalu pergi dari sana. Kemudian Kuri pulang ke rumah dan berkata bahwa dia ingin pergi dari kota yang membencinya ini. Mendengar perkataan anaknya itu, ibu Kuri pun marah dan beranggapan bahwa Allison ingin membawa putranya pergi menjauh darinya. Saking emosinya, ibunya pun menampar Kuri, namun dengan rasa menyesal, ibunya langsung mencium Kuri sebagai tanda sayangnya. Scene pun beralih ke dalam rumah tragedi Jeremy. Tiba-tiba, Kuri terbangun dari tidur, dan di sana ada Laurie yang sedang duduk santai menunggu Kuri, dan mereka pun langsung berbincang-bincang mengenai hubungan Kuri dan Allison. Laurie mengatakan bahwa Kuri tidak layak untuk bersama Allison, namun Kuri menyalahkan Laurie karena telah mengawali kedekatannya dengan Allison. Dalam perbincangannya itu, tiba-tiba Laurie menghilang, entah itu benar-benar nyata atau hanya imajinasi dari Kuri saja. Yang pasti, kini Kuri semakin bertekad untuk terus bersama dengan Allison. Kuri mengajak Allison untuk bertemu dengannya jam 9 malam di restoran. Malam ini menjadi malam kebrutalan dari Kuri, diawali dengan membunuh para remaja yang telah membulinya, yang memang sengaja datang ke tempat kerjanya untuk bertemu dengan Kuri. Benar-benar ingin bunuh diri nih bocil-bocil.
Mereka merusak motor Kuri dan itu menjadi awal dari kematian mereka. Saat mereka bertiga sedang asik-asiknya menghancurkan motor Kuri, ternyata satu temannya yang ada di mobil telah tewas dengan senjata tajam yang tertancap di matanya. Lalu disusul dua teman wanitanya yang dikejar mobil untuk ditabrak. Yang anehnya, malah mereka tidak minggir, melainkan malah berlari lurus ke depan. Aduh, benar-benar drama nih bocil. Mereka berusaha memanjat pagar yang tentu saja sia-sia karena salah satu teman wanitanya terpental dan tertimpa pagar karena ditabrak oleh mobil. Lalu teman wanita satunya lagi berusaha ingin menyelamatkannya, malah mati oleh kurir dengan pukulan senjata tumpul di kepalanya. Lalu satu cowok yang sok berani, sok jagoan, dan sok bisa segalanya tadi meminta pertolongan dari ayah Kuri yang sedang ada di dalam kantor bengkel. Lalu ayah Kuri keluar dengan senjata api dan dia juga memberikan anak itu suatu senjata. Lalu ayah Kuri datang menghampiri teman wanitanya yang sedang tertimpa pagar, berusaha menyelamatkan anak perempuan tersebut. Alangkah terkejutnya dia melihat ada Kuri yang membawa senjata sedang berada di sampingnya. Dan akhirnya ayah Kuri pun mati. Namun bukan Kuri yang membunuhnya, melainkan remaja laki-laki yang sudah dia berkali senjata api tadi, yang berusaha untuk menembak Kuri namun malah tertembak kepala ayah Kuri. Tidak lama dari itu, remaja laki-laki yang sok jagoan itu pun menyusul ayah Kuri menuju alam baka secara sadis karena wajahnya dibakar habis oleh Kuri dengan alat yang untuk mengelas besi. Terakhir, teman wanitanya yang tertimpa pagar pun menyusul ke alam baka dengan kepala yang menjadi gepeng. Shin pun beralih kepada ibu Kuri yang seperti diintai di rumahnya. Lalu saat ibu Kuri menghadap ke belakang, dia pun berteriak karena ada orang yang ingin menusuknya, entah itu Kuri ataupun Michael Myers. Yang pasti ibu Kuri benar-benar menjadi jodohnya ayah Kuri karena meninggal pada hari dan malam yang sama. Pembunuhan pun berlanjut ke stasiun radio, di mana pria yang menghina Kuri dan Ellison tadi sedang asik-asiknya memutar lagu. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba dia pun dihajar oleh pria bertopeng yang nampaknya itu adalah Kuri karena turun dari mobil yang habis melindas salah satu bocil tadi. Pria radio pun dihajar habis-habisan hingga semua giginya rontok dan lidahnya pun dipotong. Lalu dia pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Kini Shin pun beralih ke Laurie yang sepertinya sedang bersiap-siap untuk mengakhiri hidupnya setelah bertengkar dengan cucunya yang tidak mau mendengarkan perkataannya dan memilih untuk pergi bersama Kuri. Laurie menyiapkan pistol dan menelpon 911 mengatakan mengenai laporan bunuh diri. Tak lama dari itu pun terdengar suara tembakan dari kamar Laurie, namun saat dibuka oleh Kuri yang dari tadi sudah menunggu Laurie untuk bunuh diri, ternyata Laurie sedang menodongkan pistolnya ke arah Kuri dan hanya berpura-pura ingin bunuh diri untuk memancing Kuri datang. Lalu terdengarlah suara Ellison yang baru tiba di rumah. Hal ini membuat Kuri menusukkan pisau ke lehernya sendiri sambil berkata, "Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa." Alangkah terkejutnya Ellison melihat neneknya sedang memegang pisau yang dipenuhi dengan darah. Saat neneknya mencoba menjelaskan mengenai apa yang terjadi, Ellison tidak mau mendengarkan dan tidak mau percaya, lalu pergi meninggalkan nenek. Di saat nenek sedang berusaha menenangkan diri, lalu datanglah Michael Myers untuk membunuh Kuri. Setelah itu, dia mengincar Laurie. Mengetahui hal itu, Laurie pun bersembunyi. Namun tidak lama kemudian, Laurie pun mencoba untuk melawan dan terjadilah jual beli serangan di antara Laurie dan Michael Myers. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Nenek-nenek yang terlihat lemah itu ternyata sangat tangguh saat berhadapan dengan Michael Myers. Cukup lama terjadi pertarungan di antara mereka dan akhirnya Michael Myers dapat dilumpuhkan. Namun belum selesai sampai di situ, tiba-tiba tangan Michael Myers yang telah ditancapkan pisau dapat terlepas dan mencekik leher Laurie. Di tengah keputusasaannya, datanglah Ellison yang tadi pergi, namun ternyata dia kembali untuk menolong neneknya dan mematahkan tangan Michael Myers. Akhirnya, Laurie pun selamat. Lalu untuk memastikan kematian dari Michael Myers, mayatnya pun diarak beramai-ramai bersama warga kota menuju tempat terakhirnya yang jelas bukan pemakaman, melainkan mesin penghancur. Jasad Michael Myers pun dibuang ke dalam mesin tersebut dan hancur menjadi bubur. Shin pun beralih kepada Laurie yang sedang berbincang-bincang bersama Ellison. Ellison pun mengatakan bahwa dia sadar dengan kejahatan yang telah diperbuat oleh Kuri. Lalu
Kita diperlihatkan Laurie yang sedang mengetik sebuah karya ilmiah, ya sepertinya sih karya ilmiah, dan berkata bahwa kejahatan tidaklah mati, melainkan berubah bentuk. Film pun diakhiri dengan Pak Polisi tua yang datang ke rumah Laurie sambil memberikan sebuah hadiah, dan mereka pun mengobrol di depan rumah. Selesai. Akhir yang membuburkan, bukan? Sekian, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari film ini, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.